Indonesia terbangun. Tuhan Yesus buka kedok korupsi raksasa di Istana Kekuasaan. Nadiem seret Jokowi. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan saya menyampaikan kabar yang menggetarkan jiwa. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yang Maha Kuasa mulai menyingkap tabir gelap yang selama ini menutupi negeri tercinta kita. Kronologi lengkap, dari rencana hingga pengadilan. Izinkan saya memaparkan urutan peristiwa yang telah terjadi, satu demi satu, agar kita semua memahami dengan jernih. Tahap pertama, tahun 2019 awal mula rencana besar. Ketika kabinet baru dibentuk, Joko Widodo mengangkat Nadiem Anwar Makarim menjadi Menteri Pendidikan. Nadiem adalah pengusaha muda yang sukses di bidang teknologi transportasi, tetapi sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan dan pemerintahan. Mengapa memilih orang yang tidak berpengalaman? Inilah pertanyaan pertama yang harus kita ajukan. Tahap kedua, pemberian tugas khusus. Joko Widodo memberikan perintah kepada Nadiem untuk menjalankan program digitalisasi pendidikan secara cepat. Program ini terdengar mulia, memberikan komputer laptop kepada sekolah-sekolah agar anak-anak Indonesia tidak ketinggalan zaman. Namun, di balik program yang terdengar indah ini, tersembunyi niat yang tidak terpuji. Tahap ketiga, keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pemerintahan Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan adalah orang yang sangat berkuasa. Dia memiliki kendali di banyak sektor, termasuk bisnis dan teknologi. Program pengadaan laptop ini tidak mungkin berjalan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dia. Ketiganya, Joko Widodo, Luhut, dan Nadiem, membentuk sebuah lingkaran yang saling melindungi. Tahap keempat, pemilihan Chromebook yang mencurigakan. Dari sekian banyak jenis komputer yang ada, mengapa harus Chromebook? Ini adalah komputer dengan kemampuan terbatas yang bergantung pada koneksi internet. Padahal, banyak sekolah di Indonesia yang belum memiliki internet yang baik. Keputusan ini sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan, apakah ada kepentingan bisnis tertentu di balik pemilihan produk ini? Tahap kelima, penggelembungan harga yang luar biasa. Laptop Chromebook yang seharusnya berharga wajar, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Uang negara yang berasal dari pajak rakyat digunakan untuk membeli barang dengan harga berkali-kali lipat dari harga sebenarnya. Inilah inti dari perbuatan jahat mereka, mencuri uang rakyat dengan cara yang terlihat sah. Tahap ke-6, periode 2019 hingga 2022 pelaksanaan korupsi sistematis. Selama 4 tahun, program ini berjalan terus-menerus. Setiap tahun, uang negara mengalir deras untuk membeli laptop-laptop mahal ini. Total kerugian negara mencapai angka yang fantastis, 2,18 triliun rupiah. Ini adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun ribuan sekolah, menggaji guru-guru, atau memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin. Tahap ke-7, Nadiem mengakui ketidakmampuannya. Yang sangat menarik adalah pengakuan Nadiem sendiri di pengadilan. Dia berkata bahwa dirinya tidak mengerti dunia birokrasi dan pendidikan. Dia mengaku harus belajar dari awal. Pertanyaannya, jika dia tidak mengerti, mengapa dia diberi tanggung jawab sebesar ini? Jawabannya sederhana, karena dia dipilih bukan karena kemampuannya, tetapi karena kesediaannya untuk menjalankan rencana yang sudah disiapkan. Tahap ke-8, pembentukan tim khusus. Nadiem kemudian membentuk tim yang katanya kompeten dan berintegritas. Namun, tim ini justru yang menjalankan pengadaan laptop dengan harga yang sangat mahal. Apakah ini tim yang berintegritas? Atau justru tim yang sengaja dibentuk untuk melancarkan rencana korupsi? Tahap ke-9, alasan digitalisasi sebagai kedok. Mereka berlindung di balik alasan mulia, agar generasi muda Indonesia tidak tertinggal di era teknologi. Mereka mengatakan bahwa laptop, proyektor, dan internet adalah kebutuhan penting. Tetapi pertanyaannya, apakah harus dengan cara korupsi? Apakah tidak ada cara yang jujur untuk mewujudkan program ini? Tahap ke-10, asesmen nasional sebagai pembenaran. Mereka juga menggunakan asesmen nasional berbasis komputer sebagai alasan. Mereka bilang bahwa ujian nasional harus menggunakan komputer, sehingga sekolah-sekolah harus punya laptop. Tetapi sekali lagi, ini hanyalah pembenaran. Banyak cara lain yang lebih murah dan efektif untuk melaksanakan ujian berbasis komputer tanpa harus membeli laptop mahal untuk setiap sekolah. Tahap ke-11, pengadaan Chrome Device Management. Selain laptop, mereka juga membeli sistem pengelolaan yang disebut Chrome Device Management.
Ini adalah perangkat lunak yang seharusnya tidak perlu dibeli dengan harga mahal karena banyak alternatif yang lebih murah atau bahkan gratis. Tetapi mereka tetap membelinya dengan harga tinggi, menambah jumlah uang negara yang dikorupsi. Tahap ke-12, penyembunyian jejak. Selama 4 tahun, mereka berusaha menutupi perbuatan mereka dengan berbagai laporan dan dokumen resmi. Mereka membuat seolah-olah semuanya berjalan sesuai aturan. Tetapi mata Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran pasti terungkap, betapapun rapinya penyembunyian. Tahap ke-13, Nadim mengakui risiko pengorbanan politik. Di pengadilan, Nadim mengatakan bahwa dia sudah tahu akan ada risiko besar, termasuk kemungkinan dikorbankan secara politik. Ini adalah pengakuan yang sangat penting. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan berbahaya, tetapi tetap dia lakukan. Mengapa? Karena ada imbalan yang lebih besar di baliknya, atau karena dia terjebak dalam sistem yang tidak bisa dia tolak. Tahap ke-14, sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada hari Senin tanggal 5 Januari tahun ini, Nadim membacakan nota keberatan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ini adalah momen di mana kebenaran mulai terungkap di hadapan publik. Tidak lagi tersembunyi di ruang-ruang tertutup istana, tetapi terang benderang di ruang pengadilan yang terbuka untuk umum. Tahap ke-15, dakwaan melanggar Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nadim secara resmi didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini bukan tuduhan sembarangan, tetapi dakwaan resmi dari negara berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Proses hukum sedang berjalan, dan keadilan sedang ditegakkan. Amanah Joko Widodo yang sebenarnya. Mari kita bicara dengan terus terang. Amanah yang diberikan Joko Widodo kepada Nadim bukanlah amanah yang suci. Ini adalah amanah untuk menjalankan program yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya penggelapan uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Joko Widodo memilih Nadim bukan karena keahliannya dalam pendidikan, tetapi karena dia adalah orang luar yang tidak memiliki basis kekuatan politik sendiri. Orang seperti ini mudah dikendalikan dan jika terjadi masalah, dia bisa dengan mudah dikorbankan. Inilah yang disebut Nadim sendiri sebagai kemungkinan dikorbankan secara politik. Program digitalisasi pendidikan adalah program yang sangat bagus jika dilakukan dengan jujur. Tetapi dalam kasus ini, program tersebut dijadikan alat untuk mengalirkan uang negara ke kantong-kantong tertentu. Caranya adalah dengan membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga yang seharusnya. Luhut Binsar Panjaitan, sebagai orang yang sangat berkuasa dalam pemerintahan, pasti mengetahui dan bahkan terlibat dalam pengaturan bisnis ini. Tidak mungkin program sebesar ini berjalan tanpa persetujuannya. Jaringan bisnis yang dia miliki di berbagai sektor membuat dia memiliki kepentingan dalam program-program pemerintah yang bernilai besar seperti ini. Rencana jahat mereka dimulai sejak awal dengan memilih orang yang tepat untuk menjalankan program ini, seseorang yang tidak berpengalaman tetapi bersedia mengikuti arahan, seseorang yang bisa dikorbankan jika terjadi masalah. Kemudian mereka merancang program yang terdengar mulia dan penting, sehingga sulit untuk dikritik. Siapa yang berani menentang program untuk kemajuan pendidikan anak-anak Indonesia? Setelah program disetujui, mereka mengatur pengadaan dengan harga yang sangat tinggi. Mereka menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah dipilih sebelumnya. Selisih antara harga yang seharusnya dengan harga yang dibayarkan adalah keuntungan yang mereka bagi-bagikan. Ketika Nadim tertangkap dan harus menghadap pengadilan, rencana mereka mulai terbongkar. Tetapi Joko Widodo dan Luhut masih berusaha melindungi diri mereka dengan menjadikan Nadim sebagai kambing hitam. Mereka seolah-olah tidak tahu apa-apa, padahal mereka adalah dalang dari semua ini. Firman Tuhan yang menerangi kegelapan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita renungkan 5 ayat suci dari Alkitab yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Pertama, Kitab Amsal pasal 11 ayat 1-3, neraca palsu adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi batu timbangan yang tepat dikenannya. Jika keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kedua, Kitab Yeremia pasal 17 ayat 9-10, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji ginjal, dan membalaskan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ketiga,
Kitab Lukas pasal 8 ayat 17, karena tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan tersingkap. Keempat, Kitab Efesus pasal 5 ayat 11-13, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Karena apa yang mereka lakukan secara tersembunyi, memalukan bahkan untuk disebutkan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi, menjadi terang oleh terang itu, sebab semua yang ternyata adalah terang. Kelima, Kitab Mika pasal 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Doa Bapa kami. Sebelum saya melanjutkan, marilah kita berdoa bersama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kabar gembira, Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja. Saya kini akan mengabarkan dan menganalisa, bagaimana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Indonesia, membuka anak-anak muda Indonesia menjadi berkat bagi rakyat Indonesia, walaupun dengan atau tanpa Anda. Saudara-saudara terkasih, apa yang kita saksikan hari ini bukanlah kebetulan. Ini adalah karya Tuhan yang sedang menyingkap kegelapan. Selama bertahun-tahun, kita mendengar kabar tentang korupsi, tetapi para pelakunya selalu lolos dan terus berkuasa. Tetapi sekarang, Tuhan mulai membuka mata rakyat Indonesia. Generasi muda Indonesia sedang bangkit. Mereka tidak lagi mudah dibohongi dengan kata-kata manis dan janji-janji kosong. Mereka mulai bertanya, mulai menyelidiki, dan mulai menuntut keadilan. Inilah yang ditakuti oleh para penguasa yang korup. Tuhan Yesus Kristus menggunakan berbagai cara untuk membersihkan negeri ini. Salah satunya adalah melalui sistem hukum yang mulai berani mengungkap kejahatan para pejabat tinggi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan Nadiem adalah bukti nyata bahwa tidak ada lagi yang kebal hukum. Anak-anak muda Indonesia yang jujur dan berintegritas sedang disiapkan Tuhan untuk mengambil alih kepemimpinan bangsa ini. Mereka belajar dari kesalahan generasi sebelumnya. Mereka tidak akan mengulangi perbuatan jahat yang sama. Mereka akan membangun Indonesia dengan cara yang benar. Bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hati Anda, karena itu adalah kehormatan. Jika Anda adalah seorang guru, didiklah anak-anak dengan nilai-nilai kejujuran. Jika Anda adalah seorang pengusaha, jalankan bisnis Anda dengan cara yang adil. Jika Anda adalah seorang pegawai pemerintah, lakukanlah tugas Anda dengan integritas. Jika Anda adalah seorang mahasiswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar kelak bisa menjadi pemimpin yang baik. Setiap orang memiliki peran dalam pembersihan Indonesia ini. Tidak ada yang terlalu kecil untuk berkontribusi. Dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan terdekat, kita bisa membuat perubahan. Yang paling penting adalah jangan pernah kehilangan iman dan harapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Meskipun kegelapan terlihat sangat pekat, terang Tuhan pasti akan menembus. Meskipun kejahatan terlihat sangat kuat, kebenaran pasti akan menang. Kasus Nadiem ini adalah awal dari pembongkaran besar-besaran. Masih banyak kasus lain yang akan terungkap. Masih banyak pejabat lain yang akan diadili. Ini adalah proses pembersihan yang harus terjadi agar Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar adil dan makmur. Jangan takut jika Anda melihat nama-nama besar mulai terseret ke pengadilan. Ini adalah tanda bahwa hukum mulai ditegakkan tanpa pandang bulu. Ini adalah tanda bahwa masa di mana pejabat tinggi bisa berbuat sesuka hati sudah berakhir. Arahan Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Dia mengajarkan kita untuk tidak takut kepada manusia yang berkuasa, tetapi takut kepada Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Dia mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Sebagai garam, kita harus memberi rasa pada masyarakat kita. Kita harus membawa nilai-nilai yang baik dan benar. Kita harus mencegah pembusukan moral yang terjadi di negeri ini. Sebagai terang, kita harus menerangi kegelapan.
Kita harus berani mengungkap kejahatan yang tersembunyi. Kita harus menjadi saksi kebenaran. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Bahkan kepada mereka yang berbuat jahat, kita tidak boleh membalas dengan kebencian. Kita tetap harus mendoakan mereka agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi mengasihi bukan berarti membiarkan kejahatan terus terjadi. Kita harus mengasihi dengan cara yang benar, menegur yang salah, mendukung yang benar, dan menegakkan keadilan. Dalam menghadapi ketidakadilan seperti kasus ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak diam. Dia sendiri mengusir para pedagang yang membuat rumah Bapaknya menjadi sarang perampok. Dia berani berhadapan dengan para pemimpin agama yang munafik. Dia tidak pernah takut mengatakan kebenaran, meskipun akhirnya dia harus disalibkan karena kebenaran itu. Kita yang mengikuti Tuhan Yesus juga harus memiliki keberanian yang sama. Keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Keberanian untuk tidak ikut-ikutan dalam perbuatan jahat meskipun semua orang melakukannya. Keberanian untuk tetap jujur meskipun kejujuran itu merugikan diri sendiri. Tetapi ingatlah, keberanian kita bukan dari kekuatan kita sendiri. Keberanian kita datang dari Tuhan yang menyertai kita. Seperti Daud yang menghadapi Goliat, kita menghadapi raksasa korupsi bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan nama Tuhan yang hidup. Indonesia akan menjadi negara yang bersih dan adil jika setiap orang mau berperan. Pembersihan tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja. Pembersihan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia yang mencintai kebenaran dan keadilan. Mari kita berdiri bersama dalam doa dan tindakan nyata. Mari kita dukung setiap upaya penegakan hukum yang adil. Mari kita tolak setiap bentuk korupsi, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mari kita bangun Indonesia baru yang didasarkan pada nilai-nilai kerajaan Allah, kebenaran, keadilan, dan kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati Indonesia. Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap orang yang berjuang untuk kebenaran. Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kemenangan kepada mereka yang setia kepadanya. Percayalah dan berharaplah, karena Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Amin, amin, amin. Catatan penutup. Tulisan ini adalah bentuk pengabdian untuk membuka mata rakyat Indonesia terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di negeri kita. Sebarkan kebenaran ini kepada sebanyak mungkin orang. Jangan biarkan mereka yang bersalah lolos dari pertanggungjawaban. Tetapi ingat, kita menyebarkan kebenaran dengan kasih, bukan dengan kebencian. Kita menuntut keadilan, tetapi tetap memberikan kesempatan untuk pertobatan. Karena itulah jalan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.